Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Kami hormati, kami muliakan ayah, bunda, keluarga besar daripada grade 3, baik itu 3A maupun 3B. Pertama, kami mengucapkan terima kasih ayah telah dapat berpartisipasi dalam momentum silaturahim virtual. Semata-mata ingin menjalin silaturahim, dan yang kedua ingin menyampaikan beberapa progres, agenda, dan kebijakan pembelajaran Asodiah Islamic School di masa COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, sebelum kita masuk kepada materi kita pada siang hari ini, izinkan saya perkenalkan homeroom teacher and monitoring teacher grade 3A yang insya Allah akan diampu oleh Mr. Ahmad Doni Saputra. Kepada beliau bisa menyapa putra-putrinya, dan untuk beliau Mr. Doni selaku pengampu wali kelas grade 3A. Kemudian untuk monitoring teacher grade 3A akan diampu oleh Ustadz Ahmad Bedowi. Silakan Ustadz. Beliau akan yang membina karakteristik daripada anak-anak kelas 3A, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi ayah jangan khawatir, kita punya tim pengawas, karena sekolah ini berkomitmen menjadi sekolah yang sehat, sehat lingkungannya, sehat iklim belajarnya, dan menjadi sekolah yang nyaman, menjadikan rumah kedua, dan tentunya menjadi sekolah ramah anak. Ramah anak dalam artian sekolah yang meminimalisir betul adanya pembulian baik verbal maupun non verbal. Untuk itu pada grade 3A ini akan diampu oleh Mr. Ahmad Doni Saputra. Beliau di tahun ketiga bergabung bersama Asodiah. Kemudian untuk Mr. Bedowi yang akan membantu memonitoring kegiatan putra-putri grade 3A di luar kelas, baik dalam sisi perilaku, dalam sisi tutur kata anak-anak di luar kelas, akan dimonitoring oleh Ustadz Ahmad Bedowi. Salam kenal Mr. Doni. Sapa silakan warga kelas 3A. Mana 3A? Angkat tangan dong 3A. Assalamualaikum. Terima kasih Mr. Doni. Silakan duduk. Ayah bunda yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian beranjak ke grade 3B. Grade 3B selaku homeroom teacher akan diampu oleh Mr. Anjun Pradana, sarjana pendidikan. Beliau selaku wali kelas grade 3B dan monitoring teacher. Grade 3B diampu oleh Mr. Surya. Silakan. Jadi bunda, untuk 3B ini berbeda tatanan, tidak sama dengan tatanan kelas 2, yakni ada guru pendamping. Kelas 1 dan 2 itu ada guru pendamping yang stay di dalam kelas dua-duanya. Kalau untuk grade 3 dan grade 4 ini dibagi tugas, yakni homeroom teachernya adalah Mr. Anjun, dan untuk monitoring teacher dan baik eksternal, maksudnya di luar kelas, akan diampu oleh Mr. Surya. Jadi bunda jangan khawatir, jangan riskan, insya Allah visi misi lembaga membentuk karakter anak yang mandiri, anak yang sopan, yang santun akan diampu. D3B ini akan diampu oleh Mr. Anjun dan Mr. Surya. Salam hormat Mr. Anjun untuk keluarga besar D3B. Halo bunda, salam hormat ya bunda. Terima kasih bunda. Tepuk tangan untuk 3B. Ayah bunda, keluarga besar grade 3A dan 3B, anak-anakku grade 3A yang Mr. rindukan, Mr. cintai, dan Mr. banggakan, izin langsung sedikit gambaran kebijaksanaan atau kebijakan lembaga Al-Sodiah di masa COVID-19 ini.
Ayah bunda, berikut beberapa skema, nanti bisa dilihat di tampilan layarnya PowerPoint kami. Beberapa skema Asodriah menyiapkan beberapa skema di masa pembelajaran COVID-19 ini. Yang pertama, bisa kelihatan bunda untuk PPT-nya? Sudah kelihatan ya semua ya? Ayah bunda yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Mohon izin, Asodriah Islamic School telah berpikir mendalam dan membentuk tim gugus tugas tingkat sekolah, yang mana tim gugus tugas ini bertugas mengikuti perkembangan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyiapkan beberapa instrumen pelayanan pendidikan di masa COVID-19 ini. Ayah bunda yang saya muliakan, untuk periode Juli sampai Agustus sudah dipastikan untuk sekolah dasar belum diizinkan dibuka. Untuk sekolah dasar yang dibuka untuk Juli Agustus ini untuk jenjang pendidikan SMK, SMA, dan SMP. Bila mana zonanya hijau dan sekolah tersebut memenuhi daripada 9 instrumen atau item sekolah yang siap melaksanakan pendidikan tatap muka. Jadi untuk bulan Juni sampai Agustus kita melanjutkan learning from home atau pembelajaran jarak jauh. Ini sudah final bunda, telah kami tetapkan. Kemudian kenapa Mister hanya sampai Agustus? Karena memang sejatinya keputusan lintas kementerian yang pada tanggal 16 telah disiarkan bahwasanya untuk jenjang sekolah dasar PAUD akan dibuka pada bulan September bila mana kota atau tempat tersebut dinyatakan zona hijau dan sekolah tersebut dinyatakan siap dengan beberapa 9 item instrumen yang harus disiapkan oleh putra-putri kita semua. Ayah bunda yang kami hormati dan kami muliakan. Dalam menentukan kebijakan ini, tentunya kami lembaga pendidikan senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku pementingan pelaksanaan pendidikan di Kota Bekasi, begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan ruang lingkupnya adalah Kecamatan Jati Bening. Insya Allah kami menjalin kerjasama untuk pemeriksaan kesehatan Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang insya Allah akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini wilayah Puskesmas Jati Bening. Jadi ayah bunda yang kami hormati. Jadi skema pertama bulan Juni sampai bulan Agustus LFH atau pembelajaran daring. Karena untuk sekolah dasar belum diizinkan melaksanakan tatap muka. Dan skema kedua, bulan September sampai bulan Desember kita akan melakukan mix, yakni gabungan antara tatap muka dengan LFH. Yakni dalam sepekan Senin sampai Jumat untuk grade 3 2 kali tatap muka dan 3 kali LFH. Karena memang durasi pembelajaran ini hanya dibatasi tidak melebihi daripada 4 jam. Ini peraturan yang telah ditetapkan oleh gugus tugas. Kemudian kami pun telah menyiapkan beberapa simulasi seperti kursi kanan 1,5 meter, ke belakang 1,5 meter, dan ada jarak antar guru dengan siswa. Telah kami siapkan beberapa layout untuk mendukung kegiatan belajar mix nanti. Ini sekali lagi belum diputuskan karena kita melihat perkembangan COVID-19 pada Agustus nanti. Apakah sudah melandai? Apakah sekolah kami atau sekolah-sekolah lain dinyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dan mix dengan pembelajaran jarak jauh? Ayah bunda jangan khawatir. Poin utama adalah dari pembelajaran tatap muka ini, yakni adalah surat persetujuan daripada kedua orang tua di atas materai. Bila mana ayah bunda meyakini belajar di rumah itu lebih baik atau lebih menenangkan untuk ayah bunda, maka pihak lembaga tidak boleh memaksakan hal tersebut.
Jadi misalnya September, Al-Sodiah Islamic School menetapkan kita belajar tatap muka. Tapi ada ayah bunda yang tidak memperkenankan anaknya masuk sekolah, maka itu dibenarkan. Dan kami akan tetap memberikan layanan pendidikan kepada orang tua tersebut. Jadi intinya adalah tatap muka pada bulan September ini harus persetujuan daripada orang tua yang bersangkutan. Surat pernyataan dan surat persetujuan dari orang tua yang bersangkutan. Jadi gitu ayah bunda. Ini untuk skema yang kedua, yakni tatap muka. Poin pertama adalah memiliki surat persetujuan dan pernyataan daripada orang tua. Dan ini sangat diberikan otoritas kepada orang tua untuk memilah apakah meyakini belajar tatap muka itu lebih baik atau meyakini untuk keselamatan putra-putri tercinta belajar di rumah itu pilihan terbaik. Ini kita akan kasih opsi dan kita akan berikan kuesioner pada bulan Agustus nanti. Ayah bunda yang kami hormati dan kami muliakan. Opsi ketiga adalah bila mana pada Agustus nanti 2020 COVID-19 belum melandai dan dinyatakan riskan untuk usia anak-anak dan orang tua, lembaga kemungkinan besar akan mengambil opsi belajar daring atau jarak jauh dari bulan Juli sampai bulan Desember, namun tetap memberikan layanan home visit wali kelas kepada ayah bunda semua secara periodik. Seandainya kita full bunda, bulan Juli sampai bulan Desember kita pembelajaran jarak jauh, kita akan menyikapi dengan mengirimkan dewan gurunya ke rumah masing-masing dengan persetujuan daripada orang tua. Misalnya pekan pertama 3 orang. Pekan kedua, siswa nomor absen dari nomor 5 sampai nomor 8. Pekan ketiga, absensi nomor 9 sampai nomor 11. Kita akan buat skema itu pun hasil persetujuan daripada orang tua. Bila mana orang tuanya berkenan untuk menerima guru kami silaturahim, untuk home visit, untuk mengajar, dan untuk berbagi cerita, berkonsultasi dengan peserta diri langsung, maka kita akan delegasikan guru-guru kita untuk silaturahim ke rumah ayah bunda dengan protokol dan ketentuan yang kami tetapkan. Ini untuk teknis belajar di masa COVID-19. Kemudian bunda, untuk kurikulum yang akan kami kemas akan disampaikan oleh Divisi Kurikulum Al-Sodiah Islamic School yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Pinka Andita. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda sekalian serta anak-anakku di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua agar senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini izinkan saya dari Divisi Kurikulum untuk menyampaikan 3 poin, yaitu yang pertama terkait metode pembelajaran, yang kedua metode penilaian, dan yang terakhir yaitu mengenai program literasi yang akan kita jalani bersama ke depannya selama masa LFH di Al-Sodiah Islamic School. Kita masuk ke poin pertama. Poin pertama itu selama masa LFH ini kita masih menggunakan metode yang kurang lebih sama untuk proses KBM, yakni ditunjang dengan platform-platform yang mungkin beberapa sudah familiar karena sudah pernah kita praktikkan bersama, yaitu Google Classroom, lalu nanti akan ditunjang melalui Zoom Meetings, dan mungkin nanti akan ditambah juga dengan Google Meet. Dan terkait proses KBM, ayah bunda, proses KBM selama masa LFH masih dimulai pukul 7, sama pukul 7, lalu
Di pukul 7 itu akan ada absensi kepada wali kelas masing-masing. Lalu akan dilanjutkan dengan pembiasaan-pembiasaan dari segi keagamaan seperti tahsin, tahfiz, dan juga sholat duha yang nanti semuanya akan direport kepada walas masing-masing. Dan untuk durasi dari KBM itu sendiri masih sama, disesuaikan dengan mata pelajaran, jadwal mata pelajaran masing-masing kelas, dan dengan batas maksimalnya pukul 11.30. Selanjutnya yang terbaru itu yang poin yang bawah, yaitu tentang weekly topic. Weekly topic ini baru kita laksanakan di tahun ajaran ini. Apa itu weekly topic? Weekly topic itu sesuai dengan namanya merupakan agenda pembelajaran mingguan. Jadi agenda pembelajaran mingguan ini isinya adalah topik-topik pembahasan pelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa di masing-masing grade. Jadi akan kita kasih selama periode Juli sampai dengan Agustus. Seperti itu. Jadi dari weekly topik ini, ayah dan bunda bisa melihat jadwal PH kapan, terus pekan ini apa yang dibahas guru mata pelajaran, guru tematik, dan guru studi yang lain. Materi apa saja yang akan dibahas per pekan. Jadi berupa kalender yang di dalamnya ada topik-topik pembahasan materi yang akan disampaikan. Tujuannya adalah untuk memudahkan ayah dan bunda serta siswa untuk mempersiapkan pelajaran di rumah selama masa LFA ini. Untuk weekly topik ini sendiri, insya Allah akan dikirimkan melalui email ke masing-masing parents. Selanjutnya, Sir, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai metode penilaian. Metode penilaian berkaitan erat dengan bagaimana guru memperoleh nilai dari siswa. Ada 4 di sini, 4 poin besar. Yang pertama adalah nilai tugas, yang kedua penilaian harian atau ulangan harian, dan ada PTS, penilaian tengah semester yang kita lakukan di pertengahan semester sesuai dengan namanya, dan yang terakhir di akhir semester yaitu PAS atau penilaian akhir semester. Yang mana setiap PH, PTS, dan PAS tidak semuanya berupa tulisan, tidak semuanya berupa soal. Untuk PH itu sendiri dapat berupa praktik, proyek, membuat karya, bisa juga berupa lisan, semisal hafalan, atau juga tulisan yang biasanya formatnya berupa soal yang ada di Google Classroom. Itu untuk PH, untuk PTS dan PAS kurang lebih hampir sama seperti PAS yang kemarin, bisa berupa maksudnya berupa tulisan, yaitu soal via Google Classroom, dan untuk beberapa mata pelajaran seperti SBDP atau PJOK itu bisa berupa proyek yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Seperti itu. Dan seperti yang sudah kita implementasikan pada tahun ajaran sebelumnya, ketika masa LFA ini, ada LFH Progress Report. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu LFH Progress Report. LFH Progress Report ini adalah Learn from Home Progress Report yang isinya adalah laporan dari pihak sekolah kepada orang tua dan kepada siswa terkait rekap dari tugas-tugas yang sudah diselesaikan ataupun yang belum diselesaikan oleh siswa. Dikirim berupa grafik, mungkin ayah dan bunda sudah pernah menerimanya. Nah, itu nantinya akan diupdate. Jadi diberikan, lalu dari situ akan ketahuan kita dapat memonitor dari grafik yang dikirimkan per nama siswa, apakah ada tugas yang sudah diselesaikan atau belum, dan akan diinformasikan terkait batas pengumpulannya. Biasanya ini akan dilakukan menjelang PTS atau PAS seperti itu. Karena berkaitan dengan nilai yang nantinya akan ditulis di rapot, baik rapot tengah semester, rapot PTS, maupun rapot semesternya. Seperti itu. Selanjutnya,
Poin terakhir yaitu mengenai program literasi. Untuk program literasi ini sendiri, biasanya ketika kondisi KBM berjalan dengan normal, diterapkan untuk membiasakan siswa membaca 15 menit di perpustakaan. Gunanya untuk merangsang minat baca siswa dan meningkatkannya. Namun dalam masa LFA ini hal demikian tidak dapat kita lakukan di sekolah. Jadi diberikan alternatif lain dari sekolah berupa program-program literasi yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, dan literasi sains. Literasi baca tulis ini untuk grade 3 ini masih berupa mengumpulkan daftar buku yang dibaca. Jadi buku yang dimaksud dalam literasi ini adalah buku non-teks ya Ayah Bunda, bukan buku pelajaran. Boleh koran, artikel, majalah, atau buku cerita, seperti itu buku cerita anak. Jadi cukup dibaca bukunya, lalu di-report judul bukunya. Setelah di-report, didokumentasikan juga ketika siswa sedang membaca buku tersebut. Seperti itu. Itu untuk literasi baca tulis. Akan dikoordinasikan juga nanti kepada homeroom teachers masing-masing. Untuk literasi numerasi dan sains, numerasi berkaitan dengan angka, bilangan, dan juga simbol-simbol dari matematika, dan sains mengenai fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Untuk literasi numerasi dan sains itu diserahkan kepada homeroom teachers masing-masing. Seperti itu, nanti ke depannya akan diinformasikan lebih lanjut terkait program literasi ini. Sekian dari divisi kurikulum yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mr. Rehan selaku prinsipal. Terima kasih Ibu Pinka, Ayah, Bunda. Terima kasih telah berpartisipasi pada momentum pagi hari ini. Sedikit banyak telah kami sampaikan. Insya Allah pada siang hari nanti materi yang kita bahas secara komprehensif pada pagi hari ini akan kita kirimkan via Japri oleh admin masing-masing. Semoga itu menjadi acuan. Kemudian Ayah, Bunda yang kami hormati dan yang kami muliakan, meskipun periode pertama ini daring by Zoom meeting, Google Meet, atau Google Classroom, saya berharap komunikasi dua arah tetap terjalin dengan baik antara peserta didik dengan gurunya. Saya berpesan kepada guru-guru kami, tetap berikan layanan terbaik untuk anak didik, bangun hubungan emosional yang baik antara guru dengan peserta didik. Terlepas dari kurangnya pada media ini, kita pun tidak menginginkan, tapi ini yang bisa kita lakukan yang terbaik di masa COVID ini. Yang terpenting adalah pesan kami daripada lembaga maupun guru-guru, besar harapan anak-anakku tetap sholat 5 waktu, ya Naya. Siapa yang sholat subuh tadi? Siapa yang sholat subuh angkat tangan? Ayo sholat subuh enggak? Hebat. Saya sholat subuh enggak? Kemudian tetap jadi anak yang santun, anak yang sopan, anak yang cerdas, dan anak yang apa? Berakhlakul karimah. Anak-anakku, bukan hanya kamu yang kangen, teman-teman gurunya coba kangen. Coba Mister lihat. Coba teman-teman semua beri tepuk tangan dong buat keluarga besar grade 3. Coba, bisa dilihat. Coba teman-teman beri salam, Coba beri salam untuk grade 3. Coba salam kangen anak-anakku dari guru-gurumu di sini. Semoga dalam waktu yang tidak lama kita bisa bertatap muka, ya, kembali ke sedia kala, karena sejatinya kehadiran guru dalam kelas tidak dapat digantikan oleh alat teknologi secanggih apapun. Tidak akan dapat menggantikan kehadiran guru dalam proses belajar mengajar. Tapi ini faktanya, ini keadaannya yang kita berikan, yang bisa kita lakukan adalah memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita semua. Saya berharap Bunda jangan sungkan membangun komunikasi dua arah antara orang tua dengan peserta, antara orang tua dengan wali kelas. Insya Allah wali kelas sangat open dan siap untuk menerima apa-apa yang menjadi kendala, hambatan yang tersumbat dalam proses pelajaran daring ini. Besar harapan di esok Senin, anak-anak sudah siap belajar
Dan mohon diterima kehadiran guru-gurunya dalam kegiatan home visit. Anak-anakku jaga kesehatan semua. Tolong dong berikan salamnya untuk guru-gurumu. Ayo berikan salamnya. Coba, mana senyumnya yang manis mana? Halo. Oke sayang. Terima kasih Ayah Bunda. Untuk buku insya Allah akan diberikan pada pekan ini. Karena pekan depan untuk grade 2 dan grade 6. Karena cukup panjang liburnya. Maka pekan pertama tahun ajaran 2020-2021 akan diagendakan masa adaptasi dan orientasi. Yang mana masa ini untuk membangun emosional antara guru kelas dengan perwaliannya. Sehingga tanggal 20 nanti kita sudah bisa running masuk pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Ayah, Bunda, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam hormat dari kami seluruh Dewan Guru dari Yayasan untuk Ayah Bunda Keluarga Besar 3A. Bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui wali kelas atau bisa melalui admin. Halo anak-anakku semua. Say goodbye. Ayah mohon maaf karena keterbatasan waktu.